Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fidaratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyatin wa sitr fatimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini di hari Sabtu pekan ketiga bulan September, Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita tidak punya pilihan kecuali senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengucapkan lafal alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan pembelajaran kita, kajian kita dari kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam besar Imam Nawawi, ya. Beliau yang dikenal dengan An-Nawawi, lahir di kota Nawa, beliau orang Nawa sehingga disebut dengan Nawawi. Ada 40-an hadis yang beliau kumpulkan sehingga disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kita bahas sudah masuk hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hadis ini juga dikenal dengan sebagai hadis Jibril. Kemarin kita sudah bahas tentang iman dan ihsan, iman dan Islam dan iman. Sekarang kita masuk pertanyaan ketiga dari malaikat Jibril yang beliau datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dan kepada kita secara umumnya. Hadis yang kedua, kita masuk ke yang pertanyaan ketiga dari siapa? Dari malaikat Jibril. Setelah beliau bertanya tentang iman, Islam, tentang Islam, iman dijawab. Kemudian beliau tertanya, "Fakhbirni 'anil ihsan." Kasih tahu kepada saya apa itu ihsan ya Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Anta'budallah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, ya, langsung melihat Allah tuh. Jadi kalau Allah melihat, kira-kira gimana? Yang gak ada pikiran lain, gak ada fokus lain kecuali fokus kepada ibadah yang sedang dikerjakan. Kita buat sholat Allahu Akbar, Allah ini bener-bener ngeliatin kita. Kita melihat Allah depan. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, udah dipaksain kita bener lihat Allah, mana cari-cari nggak ada. Fa illam takun tara, kata Nabi, fa innahu yaraka. Kamu yakin sungguh pasti Allah itu ngelihat, ya. Allah itu pasti melihat, dan ini nggak mungkin enggak. Allah itu maha alim, Allah itu maha basir, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Kalau sudah maha, artinya nggak ada yang di atasnya. Jangankan sih kita gerak, ya, kita sholat,
Orang kita, hati kita terdetik apa gitu, pengen apa, Allah ngerti kok. Sekarang ini hati kita masing-masing sedang apa yang ada pada diri hati kita, sedang di otak kita lagi mikirin apa, hati kita lagi ngebatin apa, Allah alim. Allah itu ngerti, Allah tahu. Coba aja sehebat-hebatnya Pak Haji Aman, gak bakalan tahu apa yang ada dalam hati Pak Haji Rohani. Ya Pak Haji, Allah ngerti. Apalagi sampai fisik gitu. Maka ihsan ini, tingkatan ini, orang yang sudah bisa nyampe tingkatan itu, ini kata Rasulullah SAW, itulah ihsan. Orangnya disebut muhsin. Orang yang disebut muhsin. Kalau orang yang sudah Islam disebut muslim, orang yang beriman disebut mukmin, orang yang sudah sampai level ihsan itu disebut muhsin. Jarang kan tersebut ini? Jarang. Mukminin, muslimin sering kita sebut, tapi muhsinin itu jarang. Maka kemarin sudah saya kelompok-kelompokkan. Saya kelompokkan dari 3 itu. Kelompok besarnya adalah orang kalau besar itu muslim. Orang Islam itu belum tentu beriman. Kalau orang sudah beriman pasti dia Islam. Ya, kalau sudah sampai ihsan, dia pasti sudah beriman dan sudah Islam. Gitu. Coba aja dibayangkan aja orang yang sudah beriman, orang yang sudah sampai derajat ihsan. Kita nggak usah bahas ngomongin Allah ya. Artinya kalau kita sholat sampai bisa melihat Allah, ya, itu pasti khusyuk banget. Hati-hati sholatnya, ibadahnya hati-hati. Bapak pergi haji atau umrah, sholat di Masjidil Haram, pas qadarullah, pas lagi sholat itu kamera nyorot ke dia. Kira-kira gimana sholatnya? Nambahi khusyuk enggak? Kalau nambahi khusyuk berarti sholatnya enggak untuk Allah nanti. Pas banget di kamera. Bayangin aja disorot, dia lagi sholat di Masjidil Haram, kena sorot, kena kamera, langsung gitu. Kira-kira siapa yang melihat? Live itu bukan hanya orang Mekah yang melihat, sedunia. Wih, saya dilihat orang sedunia nih lagi sholat gitu kan. Nambah khusyuknya. Ini Allah langsung yang melihat kita, yang sedangkan sholat kita untuk Allah. Di hadapan kita ada Allah. Itu kalau lagi dari sekedar sholat. Kata Nabi, anta'budallah, kamu beribadah. Apakah ibadah hanya sekedar sholat? Enggak. Ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, bukan sekedar itu. Apapun yang kita, aktivitas kita kerjakan, diniatkan untuk Allah, halal, ada di jalan Allah, itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menggolongkan orang-orang yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan di dalamnya. Satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, seseorang, ini di sini bahasanya rajulun, tapi bukan berarti hanya untuk rajul. Ini juga berlaku untuk perempuan juga. Seseorang yang hatinya mu'allaqun bil masajid, yang hatinya terus seolah-olah berada di masjid. Artinya apa? Terus bersama dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang berdagang lagi nimbang sambil dilihat timbangannya, ada Allah yang ngawasi. Sehingga bagaimana dia berani berbuat curang, mengurangi timbangannya,
yang lagi nyatet, bendahara nyatet keuangan, ada Allah yang ngawasi. Sehingga bagaimana dia berani bermain curang di dalamnya. Itu orang yang sudah sampai derajat ihsan, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Berikutnya kata malaikat Jibril setelah ditanya apa itu ihsan, Rasulullah jawab demikian, kata Jibril, shadaqta. Ya, shadaqta. Maka ketika demikian, malaikat Jibril bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku kapan itu kiamat. Ya, kapan itu kiamat? Kiamat kapan, Mbak? Saya dulu ingat banget tuh, masih di pesantren. Tanggal 9 bulan 9 1999. Wih, gitu kan, hari tanggal cantik gitu. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 katanya kiamat. Beneran, saya ingat banget tuh, saya masih SMP kalau nggak salah. Ada orang mau bangun bangunan aja mikir, ngapain bikin bangunan, besok sebentar lagi kiamat. Apa kata Nabi ketika ditanya tentang kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Al mas'ul, yang ditanya itu Rasulullah. Artinya saya Rasulullah tentang hari kiamat ma bi'a'lam, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya siapa? Yang bertanya Jibril. Rasulullah itu nggak ngerti. Jibril juga yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini di sini bahasanya agak heran, agak rancau. Tapi masih tersembunyikan ini siapa yang bertanya. Sahabat belum pada tahu, belum pada ngerti. Orang bertanya itu logikanya lebih tahu atau lebih tidak tahu. Orang bertanya logikanya karena dia nggak tahu sehingga bertanya. Ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasul mengatakan yang ditanya nggak lebih tahu. Ini seolah-olah Rasul merasa mengatakan kepada para sahabat, ini yang tanya itu sebenarnya sudah tahu gitu. Seolah-olah seperti itu tanya-tanya sebelumnya. Karena ketika bertanya selalu dijawab oleh Jibril, shadaqta, bener engkau gitu. Udah nanya ngebenerin lagi. Maka ketika tanya kiamat, beliau nggak mengatakan yang ditanya pun nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka kata Jibril, fakhbirni an amaratiha. Kalau demikian, cobalah tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya mau kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Qauluhu alaihi salatu wassalam, fakhbirni an amaratiha, qala antaridal amatu rabbataha. Al amaratu wal amaratu bi itsbati ta'i wa hadfuha lughatani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tanda-tandanya kiamat, beliau mengatakan dua. Ya, yang pertama antalidal amatu rabbataha. Kalau kita buka hadis-hadis yang lain, tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Ya. Saya gambarkan aja, ini agak keluar dari ini, tapi kita pembahasannya tentang tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis yang lain.
Ya, ada tanda-tanda min alamat alamatu yaumil qiyamah. Ya. Alamatu yaumil qiyamah, tanda-tandanya hari kiamat. Ada tanda-tanda yang menjelang hari kiamat, ya. Tanda-tanda di sini ada menjelang. Sini menjelang. Ini masih lebih jauh dari ini. Kalau kakaknya menjelang udah kelihatan tandanya, tapi masih agak lama. Itu membahasakannya apa? Ini udah deket banget menjelang hari kiamat. Itu. Ini masih agak jauhan. Yang menjelang diantaranya sesuatu yang ajib, yang luar biasa, yang dadakan gitu. Seperti apa? Munculnya Isa, turunnya Isa al-Masih, ya. Kemudian turunnya Isa. Kemudian Dajjal. Kemudian Imam Mahdi. Matahari muncul dari barat. Yajuj sama Majuj. Yajuj sama Majuj ada di mana? Yajuj sama Majuj itu ada di mana? Yajuj sama Majuj itu ada di zamannya Dzulqarnain, ya, yang dikalahkan oleh Dzulqarnain. Maka salah satu tokoh kemerdekaan sebuah bangsa itu Dzulqarnain. Ada di surat apa itu kisahnya? Surat Al-Kahfi. Saya sudah ingin bahas sedikit aja, karena dia mau Yajuj Majuj. Dzulqarnain itu tokoh kemerdekaan sebuah bangsa ketika bangsanya dijajah oleh Yajuj dan Majuj. Qalu ya Dzulqarnain inna Yajuj wa Majuj mufsiduna fil ardh fahal taj'alu laka kharjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apa kata Dzulqarnain ketika masyarakat bilang, ya Dzulqarnain, Yajuj Majuj itu menjajah kita, merusak bumi. Bisakah kamu menjadikan antara kami dengan kelompok mereka terpisah? Artinya kita merdeka dari kerusakan dan kejahatan Yajuj dan Majuj. Kata Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainana wa bainakum wa bainahum radma. Maka salah satu takdirnya atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alaihi qitra famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Merdeka, ya, merdeka Dzulqarnain dan para masyarakatnya. Setelah dibikin benteng dari hadid, dilumurin itu sampai kemudian ada pembatas yang tidak bisa ditembus oleh Yajuj dan Majuj. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Dipanjat nggak bisa, ditembus nggak tembus. Maka masyarakat semua mengatakan hidup Dzulqarnain, hebat Dzulqarnain. Ketika semua masyarakat, semua rakyat mengeluh-elukan namanya Dzulqarnain, apa kata Dzulqarnain? Apa kata Dzulqarnain? Buka balik halamannya, halaman paling atas. Dzulqarnain mengatakan, qala hadza rahmatum mir rabbi. Oh, dia kan lanjutannya itu. Ini harusnya hafal Al-Kahfi semuanya, tiap Jumat dibaca. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Posisinya ada di mana? Ada di paling bawah. Ada di paling bawah, naik ke atas, itu kata Dzulqarnain. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini halaman paling terakhir surat Al-Kahfi. Hadza rahmatun mir rabbi.
ini semua berkat rahmat Tuhanku. Itu kisah Dzulqarnain, kisah tokoh yang memproklamirkan sebuah kemerdekaan bangsanya. Kalau ini sudah ada, ini udah deket banget kiamat ya. Kita belum ada tanda-tanda itu semuanya, maka kita nggak bisa mengatakan kapan itu datangnya kiamat, kapan itu Dajjal, turunnya Isa, turunnya Imam Mahdi. Matahari terbit dari barat. Kalau ini sudah datang, udah tinggal tunggu menjelang. Menjelangnya juga kita nggak tahu. Menjelang itu apa sejam lagi? Pagi-pagi terbit matahari jam berapa? Syuruknya jam berapa? Syuruk jam 6 syuruk. Nanti jam 6 tiba-tiba matahari muncul dari barat. Apakah kiamatnya jam 7? Itu pun masih rahasia. Itu aja masih rahasia Allah. Matahari sudah jelas-jelas pagi hari Sabtu jam 6 matahari tiba-tiba kok munculnya dari barat. Wah, berarti nanti jam 7 nih kiamat. Enggak, masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah menjelang banget. Menjelangnya apa setahun lagi, apa sebulan lagi, apa sepekan lagi, apa sehari lagi, apa seminggu, sejam lagi, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian yang Rasulullah SAW sampaikan ketika ditanya tentang tanda-tandanya hari kiamat, beliau mengatakan antalidal amatu rabbataha. Ketemu Pak? Iya, itu kisahnya Dzulqarnain ya. Antalidal amatu, seorang budak melahirkan Tuhannya. Tuhan, bukan Tuhan ya. Iya, Tuhannya. Ini maknanya ada dua. Nanti maknanya ada dua. Budak melahirkan tuannya, ini dimaknai oleh para ulama ahli tafsir hadis, menafsirkan ada dua. Ada makna hakiki, makna sebenarnya, ada makna qiyas ya. Maksudnya seperti ini loh, bukan arti budak yang sebenarnya. Tapi ada juga yang memaknai mana sebenarnya. Mana sebenarnya itu budak apa? Artinya apa? Banyak peperangan di dalamnya. Banyak peperangan dalamnya antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Kemudian orang-orang kafir ditundukkan oleh kaum muslimin, maka tawanan perempuan itu adalah budaknya. Ya, menjadi apa statusnya? Tawanan itu menjadi statusnya budak. Kemudian budak digauli oleh tuannya, halal bukan? Boleh, ya. Tuannya menggauli budaknya itu boleh. Maka lahirlah anak. Bagaimana status anaknya? Status anaknya apa? Status anaknya adalah merdeka, menjadi tuannya, tuan ibunya. Ini yang dimaksud makna sebenarnya. Ya, makna sebenarnya antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan anaknya, makna sebenarnya. Ya, ada budak digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan seorang anak, maka anak ini menjadi tuan ibunya. Tahu statusnya budak? Dibentak, ya, disuruh-suruh, itu budak. Ya. Mana hakiki, mana sebenarnya? Artinya banyak terjadi banyak peperangan. Kemudian ada makna qiyas. Makna qiyas, bukan budak yang sebenarnya. Bisa jadi ini sudah terlihat fenomena ini di sekitaran kita. Apa itu? Ada anak menjadi tuan untuk ibunya. Seorang ibu jadi budak anak-anaknya. Ini makna qiyas. Dikiaskan. Mana hakiki, sana mana qiyas. Makna sebenarnya dengan mana dikiaskan. Artinya apa? Memang nggak jadi budak ya. Status ibu tetap
merdeka, ya. Karena kalau status itu ada dua, antara kalau nggak budak berarti merdeka. Status ibu tetap merdeka, tetapi seolah-olah dia menjadi budak untuk anaknya. Anak berani bentak ibunya, nyuruh ibunya dengan paksa. Mak, cuciin dong bangkuan saya mau sekolah, ini pakaian belum disetrika, belum dicuci, gimana? Anak ke ibukah? Seperti itu? Ada fenomena seperti itu kita dapatkan? Bisa jadi adanya cuma di sinetron mudah-mudahan, ya, bukan di warga sini. Ada emak, ada anak bentak-bentak emaknya, padahal urusannya dia, memaksakan emak untuk mengerjakan urusan dia. Bayangin aja anak SMA. Anak SMA sudah bisa cuci baju, sudah bisa nyetrika sendiri. Ketika dia mau berangkat sekolah, bajunya belum dicuci, bajunya belum disetrika, yang diomel-omel emaknya. Logis gak? Logis gak ada anak ngomel-ngomel ke emaknya? Enggak. Ingat kata Allah, fala taqul lahuma uff. Ngomong uff aja itu nggak boleh, larangan. Ini anak sampai bentak-bentak orang tuanya, itu udah jauh di atas uff. Ada orang tua, nak tolong beliin ini, ya saya lagi, itu nggak boleh. Ini di atasnya sudah jauh di atas, siapa yang bentak-bentak. Ini yang dimaksud. Kemudian para ahli tafsir hadis menafsirkan antalidal amatu rabbataha, yang bukan makna sebenarnya, makna qiyas seperti ini. Ya, ini berarti udah deket dong, kiamat deket. Kiamat sudah deket, kan sudah ada tanda-tandanya. Ya deket. Tapi kedekatannya kita juga nggak tahu. Yang tadi saya sampaikan, yang menjelang banget aja kita nggak ngerti. Menjelangnya itu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya. Kalau sudah turun Isa al-Masih, ada Dajjal, ada mati, itu juga kita nggak ngerti, gitu. Apalagi sampai kemudian yang ini jauh lebih jauh dibandingkan yang lebih menjelang itu. Ada budak melahirkan emaknya. Ya, maka ayo ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan didik anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk menjadi tuan bagi emaknya, ya. Bukan mencuci, katanya mengajarkan begini loh caranya mencuci. Kalau sudah waktu saatnya, dia harus bisa mencuci dengan sendirinya. Tidak lagi menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, apalagi budaknya. Kalau pembantu itu jarang berani dibentak, itu jarang. Tapi kalau budak dibentak sampai dipukul, gitu kan. Maka ada istilah itu al-hurru, gimana orang merdeka itu diperintahkan al-hurru bil isyarah, al-abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah, gitu. Al-abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Orang budak itu kalau disuruh dipukul gitu, dan orang merdeka itu dengan isyarah. Jangan dengan isyarat kedipan mata, dilihat aja itu sudah, oh iya gitu. Orang merdeka, orang budak sampai dipukul gitu. Maka ayo pastikan kita menghindar dari itu semuanya. Antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, wa taral hufata wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Orang yang nyeker, enggak, artinya orang miskin, penggembala kambing, nyeker itu enggak pakai sendal, ya. Kemudian penggembala kambing ini identik kemudian dikatakan orang miskin, ya. Orang miskin yang mendadak kaya sehingga enggak ngerti gimana caranya orang kaya, karena belum punya ilmu kaya.
belum punya ilmu kaya tiba-tiba kaya gitu, sehingga bingung. Maka mereka apa yang mereka kerjakan? Yatatawaluna fil bunyan, ya, mereka berlomba-lomba yatatawal. Yatatawal apa sih? Manjangin, ninggiin, tinggi-tinggian gedung. Ya, gedungnya tinggi-tinggi, megah-megahan gedung gitu. Banyak sekarang kita lihat, ya, di beberapa negara di mana tempat gitu, gedungnya udah tinggi-tinggi sampai ada yang namanya gedung mau nyakar langit, apa ya namanya, ya, gedung mau nyakar langit gitu, ya Rahman gitu. Itu ya tatawaluna fil bunyan, itu berlomba-lomba untuk tinggi-tinggian gedungnya. Baik jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita belajar alamatu yaumil qiyamah, kita belajar tanda-tandanya hari kiamat. Tujuannya apa? Untuk menyiapkan bekal nanti di yaumil qiyamah. Itu tujuan utamanya. Ngapain kita belajar tanda-tandanya? Yang kiamat itu pasti akan datang kalau kita nggak nyiapin bekal. Ini poin paling utama, ya. Kita mau jumpa dengan kiamat atau enggak, yang mudah-mudahan sampai saat ini tanda-tanda yang menjelang kiamat belum ada. Kemarin ada tuh Dajjal katanya, ya. Orang lahir matanya cuma satu, wah ini Dajjal. Ya Allah, orang cacat dikatain Dajjal, jahat banget. Astagfirullahaladzim. Saya itu suka ngelus-ngelus gitu kalau ada yang seperti itu. Ini ada Dajjal, orang yang ini aja belum muncul semuanya, tiba-tiba sudah ada Dajjal, udah Dajjal lahir. Ini matanya cuma satu. Orang cacat didoakan, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Engkau ciptakan seperti ini pasti ada maksud dan tujuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini menjadi aib di mata manusia, ya Allah, kembalikanlah dia kepada kodratnya manusia. Saya punya teman beneran, kisah nyata. Anaknya pinter ganteng, Pak. Ya, pinter ganteng. Gitu. Ceritanya dari beliau itu waktu bayi lahir kecil itu kepalanya gede banget, nggak logis nggak sinkron dengan badannya nggak seberapa gede, kepalanya gede banget. Sampai tetangganya itu ya suka ngomong gitu, sampai orang tuanya malu, orang tuanya doa, ya Allah, anak saya kalau memang akan diberi usia panjang, normalkan sebagaimana layaknya manusia yang lain. Ya. Kalau akan tumbuh gede seperti ini, ya Allah, apa enggak lebih baik Engkau panggil saja, Engkau pulangkan saja, sampai seperti orang tuanya. Demi Allah, anak itu teman saya itu, teman sekamar saya, teman ngobrol saya banyak belajar dari beliau. Beliau orangnya pinter, Pak. Pinter, cerdas. Sekarang jadi perangkat desa itu di kampungnya. Jadi perangkat desa. Ini teman dekat saya sering belajar sama beliau. Aneh kalau masuk kelas tanya-tanya pelajaran kepada beliau duluan. Beneran Allah Subhanahu wa taala kasih usia panjang dan normal, anaknya ganteng, Pak. Ganteng. Buat rebutan ahwat ketika nikah juga langsung pada dibilang, wih banyak perempuan frustasi nih, ditinggal nikah Ustadz Munajat itu, namanya Ustadz Munajat kesebutkan, nggak sengaja itu, namanya Ustadz Munajat. Aneh sih nggak ngerti, bukan lain kampung sama saya, cuma kenal di pesantren aja. Beliau pernah cerita seperti itu, ya. Jadi kita nggak mudah-mudah mengklaim, wah kiamat kitaran ya 100 sampai 200 tahun lagi. Nggak ada yang ngerti. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang mengetahui ilmu sa'ah.
Yang pertama, pelajaran utama dari hadis ini adalah kita dikenalkan dengan tanda-tanda hari kiamat, bukan sekedar supaya tahu kapan datangnya hari kiamat. Kita yang sudah beriman, di pembahasan awal, beriman dengan akan adanya hari kiamat, kita wajib harus mempersiapkan, membekali diri kita untuk jumpa dengan hari kiamat, baik itu kiamat kubro maupun kiamat sugro, untuk diri kita masing-masing. Mau nggak mau pasti kita akan jumpa dengan kiamat sugro, kiamatnya diri kita. Tamat riwayat hidup kita di dunia pasti akan jumpa, nggak ngerti kapan. Dan itu juga masih satu ayat gabungan dari Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sama mas satu ayat akhir surat Luqman. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu di antaranya di akhir tadi itu, wa ma tadri bi nafsin bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan jumpa dengan kiamatnya, dengan kematiannya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis itu. Kemudian pelajaran yang lain, setelah pergi bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, faltalaqa, maka berlalu itu tamu penanya, falabitha maliya, ya, falabitha mali, thumma talaqa falabitha maliya. Kemudian itu pergi, dan Umar bertanya pada sahabatnya itu, kayaknya falabithu, bukan di sini falabitha. Masih bersama dengan para sahabat para Rasul dalam waktu maliya, dalam waktu yang lama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, kamu ngerti enggak siapa tadi yang bertanya? Qultu, kata Umar, saya berbicara, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam. A'lam itu ismut tafdil, ya, dalam bahasa Arab itu namanya ismut tafdil, yang artinya bisa jadi lebih atau bisa jadi paling, gitu, tergantung kalimatnya. Allah dan Rasulnya a'lam, lebih tahu, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Maka ada yang mengatakan agama itu ada Islam, iman, ihsan, ya. Islam, iman, ihsan. Maka ulama juga biasanya dikategorikan seperti itu. Ada ulama yang suka ngefak mengajarkan tentang puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu ulama apa namanya? Ulama fikih, ya. Ulama ustadz yang mengajarkan lebih spesifiknya ke tentang keimanan, tentang malaikat, tentang ini hari kiamat dan sebagainya. Itu ulama apa? Ulama akidah. Ada ulama juga yang mengatakan tentang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama tentang bahas tentang akhlak. Bagaimana berakhlak dengan Allah, bagaimana berakhlak dengan Rasul, bagaimana berakhlak dengan pemimpin, bagaimana berakhlak dengan sesama, dengan bapak, dengan ibu. Itu semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masuk kategorinya bagian dari ihsan. Maka kemarin saya bilang semua yang lainnya itu adalah cabang-cabang dari hadis itu. Maka kalau Al-Qur'an muqaddimahnya ada punya Al-Fatihah, maka hadis ini sebagai ummul hadis. Hadis ini adalah ummul hadis. Gitu. Poin yang kedua yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah manusia sehebat, sekaliber,
seluar biasanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nih, bukan Umar Khairun ya. Umar Khairun apaan? Ini Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, murid Nabi, mertua Nabi, kemudian sahabat Nabi, dijamin surga, nggak kenal sama Jibril, nggak kenal sama malaikat Jibril. Ya, Nabi bukan, sholat aja nggak tepat waktu, lagi main ke Bogor, pulang-pulang habis dapat wahyu ketemu malaikat Jibril. Kemudian saya diangkat jadi Nabi. Ada yang ngaku-ngaku, ada orang Indonesia juga banyak gitu. Zaman tahun-tahun berapa itu yang ada ngaku orang-orang ngaku jadi Nabi itu. Yang saya lebih aneh lagi apa? Punya pengikut. Ada yang mau percaya, ada yang ikutin. Itu anehnya di situ. Saya juga kadang-kadang mikir dua kali itu. Ada orang siapa dia bukan, apa-apa bukan, tiba-tiba ngaku ketemu Jibril, dapat wahyu jadi Nabi, meresahkan. Gitu. Kemudian endingnya ditangkap ya, endingnya ditangkap. Ada yang mau mempercayai. Bayangkan manusia sekaliber Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, murid Nabi langsung, mertua Nabi iya, dijamin surganya, nggak kenal tuh sama malaikat, nggak kenal sama malaikat Jibril. Nah ketika dia siapa yang tadi yang datang, nggak ngerti. Dikasih tahu itu tadi yang datang Jibril, ya Rahman. Tuh, ya. Hadis kedua bagus ini hadisnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau menghafal. Ya. Mau menghafal hadisnya bukan sekedar artinya. Sehingga saya ada juga bersama teman-teman itu mengkaji hadis ini. Maka ketika lagi dibacakan, oh ini benar dengar nih hadisnya. Pernah dengar doang gitu kan. Coba dihafalkan gitu. Boro-boro ngomongin hadis ngomongin Quran aja enggak kelar-kelar. Yang penting kita tahu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Nabi mengajarkan tentang agamanya kepada para sahabat yang saat ini kita belajar dari beliau semuanya. Kita sudah dimudahkan ya. Dimudahkan dengan enggak usah mencari, ada syarahnya, ada keterangannya ya. Atau bahkan lebih mudah lagi saat ini zaman sekarang ya. Kita punya ketinggalan, ada yang satu yang pasti nggak ketinggalan apa? Yang hampir pasti nggak ketinggalan HP gitu kan. HP nggak ketinggalan, download aplikasinya ada ya. Kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Bapak-bapak buka Quran, mau tafsir apa aja ada. Saya download 3 tafsir rujukannya ya. Ada Jalalain, ada Ibnu Katsir, ada satu lagi tafsir apa itu yang lebih ke umum. Saya download 3 ya. Jadi ketika buka Quran, pencet lama, ada terjemahnya, muncul terjemahnya, ada pilihan tafsir yang mana, tinggal buka. Masalahnya apa? Mau apa enggak gitu doang ya. Mau apa enggak? Kitab ini yang saya pelajari dulu di kelas, fisiknya ini. Ada yang lebih ringkas, ada yang lebih simpel lagi. Dimasukin kantong beres kitabnya. Ya. Arba'in An-Nawawi itu matannya, bukan syarah ya, cuma matan doang sama terjemahnya, masukin kantong beres. Tadi saya cari, mau saya bawa, enggak ada. Enggak tahu di mana. Saya ada semuanya, ya. Ini tapi banyak juga kitab-kitab yang enggak saya bawa membersamai saya ke Depok ya. Banyak yang di kampung. Jadi benar-benar kita sudah terlalu manja ya, nggak perlu berijtihad. Wah ini gimana hukumnya? Buka kitabnya, banyak ada semuanya referensinya. Ya. Quran sekarang ada di mana-mana, di HP ada. Ya. Kelupaan bawa Quran, pengen tilawah Qurannya nggak bawa, di HP ada. Ya. HP isinya game banyak sekali. Ya. Download kitab-kitab itu udah mayoritas semuanya udah bisa downloadan. Saya buka semuanya hampir bisa downloadan. Tafsir bisa di-download. Walaupun kita nggak boleh ketergantungan ya, ketergantungan itu tidak boleh. Tapi minimal saya suka mengantisipasi untuk itu, ya, ketika ya,
Qurannya ketinggalan atau pas murojaah lupa, yang lebih simpel buka jangan Quran gitu. Baik, itu hadis yang kedua. Saya pengen masuk ke hadis yang ketiga, karena hadis ketiga juga sebenarnya enggak butuh pembahasan lama. Hampir seolah-olah hadis ketiga itu pengulangan dari hadis kedua. Ya. Hadis ketiga adalah pengulangan dari hadis kedua. Saya bacakan hadisnya. Al-hadits ats-tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, artinya Islam didirikan atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Kemudian wa ita'uz zakah, memberikan zakat. Wa hajjul bait, pergi haji ke Baitullah. Kemudian wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Kebahas kan di hadis yang kedua. Hadis ketiga tidak jauh pembahasannya dengan hadis yang kedua ketika ditanya tentang Islam. Tapi sedikit kita bahas di sini. Qaulu sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khams. Faman utiya bihadhil khams faqad tamma islamuhu kama annal baita yatimmu bi arkanihi kadzalikal islamu yatimmu bi arkanihi wa hiya khams. Faman utiya bihadhil khams, maka barang siapa yang dikasihkan dengan 5 ini faqad tamma islamuhu, siapa yang mampu menjalankan ini semuanya, tamma islamuhu, sempurna Islamnya. Ayo teriak, saya orang muslim. Ya, kalau dia sudah mampu sholat, syahadat sudah, sholat, zakat, puasa, haji, sia sempurna Islamnya. Berimankah? Jangan dulu. Orang Islam, orang Arab Badui sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, ya, kemudian sudah syahadat. Beliau mengatakan amanna. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Muhammad, tegur orang-orang Arab Badui, jangan mereka mengklaim, memproklamirkan keimanannya. Katakan kepada mereka, mereka baru saja sempurna Islamnya. Sempurna apa? Sempurna Islamnya. Faqad tamma islamu, sempurna Islamannya. Ya. Kenapa? Karena buniyal islamu ala khams. At-tashbih, tashbihuna, ini dikatakan di sini, wajhut tashbih annal bina al-has idza in hadama ba'du arkanihi lam yatim. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menggunakan kalimatnya bunyan. Bunya, dibangun. Artinya Islam diibaratkan dengan sebuah bangunan. Kalau kemarin saya mengibaratkan sebuah pohon, akarnya adalah iman, kemudian pohonnya apa kemarin? Syahadat, ya. Kemudian ada cabang-cabangnya, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushabbihul Islam bil bunyan, mencontohkan, mengibaratkan Islam itu seperti sebuah bangunan. Ketika kelima-lima bangunan Islam itu dia tunaikan, maka tamma islamu. Sama halnya ketika bangunan sebuah rumah itu sudah terpenuhi semua rukunnya,
syarat-syaratnya terpenuhi semuanya, maka tammal bunyan, maka bangunan itu sudah sempurna, siap huni. Ya. Bangunan apa aja rukunnya yang harus ada dalam bangunan apa? Ada dan dasarnya apa? Ada pondasi, ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya. Kemudian dia semuanya dia sampai ini bangunan masjid nih. Ini udah tamma, udah sempurna nih bangunan masjid. Ada semuanya sudah. Gitu. Dan Islam diibaratkan seperti itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau salah satu dari bangunan ini ada yang enggak ada, ya. Salah satu dari bangunan ini ada yang enggak ada, maka bangunan ini juga dikatakan tidak sempurna. Sama dengan Islam. Ketika salah satu rukun Islam, rukun yang untuk membangun Islam enggak ada, maka layatim, maka enggak sempurna, ada yang kurang keislamannya, ada yang kurang. Maka di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Tiang kan adanya ada di mana? Tiang adanya di bangunan. Ya, tiang adanya di bangunan. Karena Rasulullah juga mengibaratkan Islam seperti sebuah bangunan. Maka as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, maka barang siapa yang aqama, mendirikannya, maka dia sedang mengokohkan agamanya, sungguh sedang mendirikan, menguatkan agamanya. Sebaliknya faman tarakaha faqad hadamad-din, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad, makanya qad hadamad-din. Qad itu punya dua arti dalam bahasa Arab, ya. Qad itu punya dua arti. Emang iya? Iya. Qad itu bisa artinya apa? Sungguh. Ya, bisa artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman itu beruntung. Qad hadamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia menghancurkan agamanya. Kapan qad itu artinya sungguh-sungguh? Ketika qad itu jumpa dengan fi'lun, namanya fi'lun madin, ya, ada fi'l, kata kerjanya bentuk lampau, itu artinya sungguh. Kalau kata kerjanya ketemunya bentuk yang sekarang, namanya fi'lun mudhari', itu qad artinya apa? Kadang-kadang. Jarang kalau kita dapat di Quran, atau bahkan enggak ada. Qad ketemu fi'lun mudhari', hampir enggak ada di Quran. Kalau di kitab-kitab banyak, ya. Qad tatarakabu, contoh gitu. Jadi kadang-kadang terdiri gitu. Itu qad. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat qad, dan Allah juga banyak menggunakan kalimat qad ketika beliau bersumpah, artinya meyakinkan, sungguh gitu. Dilanjut. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Wa qad daraballahu mathalan lil mu'minina wal munafiqin faqala ta'ala faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan syabbaha bina'ul mu'min billadhi wada'a bunyanahu ala wasati tuwada jabal rasikh wa syabbaha bina'ul kafirina bad'u bunyanahu ala tarfin jaraf bahriha la lithbati lahu fakalaha al-bahr fa anharul jaraf fa anharu bunyanahu fa waqa'a bihil bahru fa ghariqa fa dakhala jahannam. Itu di Allah juga ternyata mentasbihkan, ya, menyerupakan Islam itu dengan sebuah bangunan. Faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Itu orang yang beriman, bangunannya orang beriman. Asas itu apa? Assasa, pondasi, ya.
Maka barang siapa yang pondasinya ala taqwa wa ridwan, atas takwa dan ridho Allah, maka bangunannya kuat. Dan Allah juga mencontohkan bangunannya orang-orang kafir di ayat itu. Suratnya surat At-Taubah. Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Itu surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bangunannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir bangunnya di mana? Dicontohkan, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun di atas bahar dan nahar, laut dan sungai. Mana ada kuatnya, dihajar oleh air. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka hancur masuklah ke dalam jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu naudzubillah. Itu bangunannya orang-orang kafir. Orang-orang Islam kokoh bangunannya. Di atas apa? Dasar ala taqwa minallah wa ridwanillah. Di atas ketakwaan kepada Allah dan di atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah mencontohkan Islam itu sebuah bangunan, yang bangunan itu pasti ada rukun-rukunnya. Artinya rukun itu apa sih? Sesuatu yang menjadikan sesuatu itu sempurna, gitu. Itu rukun. Ini rukunnya rumah ada apa? Ya itu ada tiang. Ada rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Ada takbiratul ihram, ada niat, ada fatihah. Satu saja rukunnya nggak ada, nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Saya dulu gitu. Pokoknya saya diajarinnya gini. Sebelum tahu ya, ingat banget saya dapat teguran yang dari kecil tuh sampai sekarang nggak bisa lupa. Sholat, saya diajarnya gini, kalau jadi makmum itu harus ikut imam. Apapun posisi imam, ya diikuti, bukan dibalap, bukan dikejar gitu. Kalau datang, ini pelajaran SD saya ingat banget tuh. Datang imamnya sedang sujud, jangan dikejar. Kamu Allahu Akbar ruku. Kekejar nggak? Kekejar imamnya. Orang kalau sholat cepet kok, gitu kan? Pasti kekejar imamnya, gitu. Nanti ketemunya endingnya bareng gitu. Enggak seperti itu. Tapi posisinya imam lagi sujud, udah langsung ikut sujud gitu. Saya datang gluk, imamnya lagi sujud, lah ngapain saya? Langsung sujud, gitu. Langsung sujud. Kebetulan sampingnya ustadz saya, sampai habis sholat ditegur, dikasih tahu. Nah, yang kayak gitu melekat sampai sekarang. Ternyata apa? Kamu nggak takbiratul ihram? Kan ustadz ngajarinnya langsung ke posisi sebagaimana imam. Datang langsung gabluk aja sujud gitu, nggak pakai takbiratul ihram. Ternyata ya ada niatnya, gitu kan, ada niatnya, ada lain sebagainya. Takbiratul ihram tetap baru langsung sujud gitu. Saya datang langsung gabluk aja sujud gitu, ditegur gitu, seperti itu ya. Jadi ya gitu, sholat satu aja nggak terpenuhi, nggak sah sholatnya. Sah nggak sholat saya? Nggak sah, suruh ulangi lagi sholatnya gitu. Itu masih SD saat itu pelajaran SD kan, gitu. Itu seperti itu. Sama Rasulullah juga mencontohkan Islam dengan bunyan, dengan sebuah bangunan. Maka kalau kita pengen Islam kita sempurna, ya sempurnakan itu. Haji juga wajib, sekalipun hanya untuk yang mampu. Jangan pernah berpikiran, wah haji nunggunya 20 tahun, umroh aja deh. Antum umroh 20 kali juga enggak lunas ya. Belum dikatakan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Daftar aja dah ya. Maka kata kayak kocak itu saya dengerin. Daftar aja. Udah daftar sampai belum nyampe waktu berangkat sudah dipanggil oleh Allah. Ketika ditanya malaikat, udah haji belum? Udah daftar, itu katanya jawabnya. Nah ya, beneran saya itu mewajibkan, kalau bagi saya itu mewajibkan niat berangkat haji itu wajib. Niat berangkat wajib bagi seorang muslim itu wajib bagi saya, menurut saya.
Karena ini rukun Islam. Adapun berangkat dan tidaknya itu urusan Allah. Berangkat dan tidaknya itu urusan Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang rizki, bagaimana kayakah sa'id atau sakiyah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menuju haji itu wajib. Karena ini rukun Islam. Harus kita penuhi. Minimal usaha untuk ke sana. Jangan sampai dah kelamaan deh umroh aja. Wajibnya haji bukan umroh. Umroh itu hanya kunjung, wah udah pengen tahu banget. Ya kalau ingin tahu banget, pengen banget sholat di Masjidil Haram, pengen banget sholat di Masjid Nabawi, boleh umroh, silakan umroh. Itu baik, bahkan baik sekali. Umroh itu baik, bahkan baik sekali. Tetapi umroh gak akan pernah bisa mewakili haji. Berapapun kita umroh. Karena jelas Al-Quran mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Waktunya, bulannya ditentukan. Ya, nggak sembarang. Wukuf, waktu, tempat tertentu sudah ditentukan. Dah, wukuf kalau di tanggal 9 itu penuh banget, saya nanti aja deh belakangan tanggal 12. Ya itu nggak namanya haji. Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita main sendiri. Ini yang kita pelajari. Insya Allah langsung besok masuk ke hadis yang keempat sambil menguatkan hadis yang ketiganya. Hadis keempatnya agak mulai berbeda lagi, pembahasan berbeda. Saya sengaja agak saya ringkas karena memang hadis ketiga pembahasannya tidak jauh berbeda dengan hadis yang kedua tentang Islam. Bedanya di sini Rasulullah SAW mencontohkan, menggambarkan biar kita bayangannya jelas. Islam itu seperti apa? Kalau kita ingin Islam kita sempurna, lihatlah bangunan sebuah rumah. Ketika ada yang tidak terpenuhi itu sebuah bangunan, maka kita katakan bangunan itu enggak sempurna. Sama dengan Islam, kalau satu di antara rukun Islam yang 5 belum kita penuhi, maka kita merasa kurang, masih Islam kita masih merasa kurang sempurna. Dan semuanya berusaha untuk menjadikan Islam kita itu sempurna. Inilah yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, menguatkan apa yang pernah dipelajari dan bisa diamalkan bersama-sama. Berlomba menjadi manusia-manusia yang paling banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.